untuk merekam. Astaga. Ya sudahlah, saya lupa, nggak apa-apa lah. 15 menit lupa. Oke. Aduh, maaf ya. Tapi nanti ini materinya akan saya kirim ke grup ya. Maafkan. Maafkan saya. Oke. Terus bagaimana dengan materi gitu? Misalnya kita mau menyampaikan presentasi, bagaimana dengan materi? Nah, seperti ini. Tips yang paling penting itu jangan pernah menyepelekan, atau menyepelekan ya, atau anggap remeh, anggap mudah gitu, anggap gampang materi yang Anda sampaikan gitu. Jadi walaupun materi itu mungkin terlalu gampang nih gitu, tapi buat materi itu menjadi materi yang menyenangkan dan menarik untuk orang lain. Nah, ketika materi itu susah, buat materi itu menjadi materi yang menarik dan mudah untuk orang lain. Seperti itu. Jadi, maksudnya apa? Atur materi kita yang ingin kita sampaikan. Iya, sama saya juga kalau suara itu keras dan nggak bisa pelan. Makanya sering presentasi, kita bisa memainkan nada gitu. Memainkan nada. Jadi, tadi sampai mana? Jadi atur materi dengan cara yang paling efektif itu maksudnya kita nih tahu nih materinya apa tadi, penontonnya yang bagaimana. Jadi kita yang membuat materi ini, kita mainkan materi ini gitu. Sebagaimana nyamannya kita. Agar apa? Agar tujuan atau materi yang ingin kita sampaikan ini tersampaikan dengan baik oleh orang. Karena kayak presentasi, pidato di depan orang itu tidak ada teori yang tepat gitu. Maksudnya teori yang salah nih. Oh, kalau presentasi itu harus gini, harus nggak boleh gini, enggak. Itu tergantung presenternya gitu. Ketika dia memang menurut dia paling efektif seperti itu, ya silahkan gitu. Jadi pertama kita buat kerangka kerja, terus tuliskan topik, tujuan umum, tujuan spesifik, ide utama, dan poin utama. Pastikan untuk menarik perhatian audiens dalam 30 detik pertama. Nah, itu penting memang. Kayak pernah nggak dengar gitu? Banyak ya kayak puisi gitu-gitu juga kan, 5 detik pertama untuk membuatmu tertarik sama aku gitu. Jadi 7 detik pertama untuk membuat orang itu pandangan pertamanya sama kita berkesan. Jadi di pidato juga seperti itu. 30 detik pertama itu adalah hal penting untuk menarik perhatian audiens. Kadang kita gini ya, lihat orang ya, ketika kita udah kasih dia kesempatan ngomong dalam waktu 10 detik dan dia tidak menggunakan itu dengan baik, kita kayak apaan sih gitu. Sama seperti dengan pidato, ketika kita melihat si pemateri atau presenter itu tidak menarik dalam 30 detik pertama, kita udah kayak bosan gitu, atau apaan sih itu gitu. Jadi bagaimana untuk menarik perhatian audiens dalam 30 detik pertama itu adalah tugas kita. Misalnya bikin hai apa gitu. Jangan kayak saya pernah ya dikasih tips ya. Katanya, konon katanya, tapi ini kan sekali lagi tidak ada yang benar atau salah gitu. Kalau kita pembawa acara, jangan menghakimi penonton, misalnya gini. Tapi terkadang tergantung acaranya juga ya. Misalnya kalau acara formal gitu kan, apa kabar semua gitu, baik, gak ada suaranya, sekali lagi nih, apa kabar semua. Nah, itu mungkin kalau di acara-acara yang semi formal itu agak mengganggu ya, kita seperti menghakimi penonton. Tapi kalau misalnya acara televisi gitu, misalnya yang live gitu kan, kayak net atau dahsyat dulu, apa kabar, nggak ada suaranya, mana nih suaranya, nggak apa-apa, karena kan penonton bayaran, mereka kan memang tugasnya mereka gitu. Tapi kalau misalnya kayak semi-semi formal gitu,
saya diajarinnya jangan menghakimi penonton sih, katanya begitu. Karena penonton itu akan merasa apaan sih gitu. Ada penonton yang mungkin memang udah jawab tapi memang dia tipenya nggak excited gitu kan, dia mungkin lagi capek, dia mungkin lagi apa, lagi nggak mood, terus kita bilang kok nggak semangat, kita kayak menghakimi penontonnya gitu, padahal kita nggak tahu isi hatinya seperti apa gitu. Jadi kita dijudge nggak bagus jadinya di 30 detik pertama. Oke. Ini menarik sekali ya. Use humor, tell stories, and use effective language. Gunakan candaan, ceritakan cerita, dan gunakan bahasa yang efektif. Jadi, kenapa sih Bu gitu? Perlu kita kasih candaan gitu. Kayak saya kadang kasih candaan ya walaupun memang garing gitu. Saya berusaha untuk kasih candaan walaupun garing gitu. Itu gunanya pertama, kalau untuk presenter sendiri dia sedang memberikan ruang baik untuk penonton maupun untuk dirinya sendiri gitu. Karena kadang ada presenter yang memang ngomongnya cepet gitu. Kadang dia ngerasa dia membosankan, atau kadang ini dia ngerasa udah sepi banget nih, kayak orang-orang mungkin udah ngantuk atau udah tidur gitu, jadi dia gunakan humor untuk menarik perhatian lagi, menarik perhatian penonton atau apapun alasannya, seperti itu. Jadi tapi jangan terlalu receh banget ya, ngerti gak sih yang kayak berlebihan gitu. Jadi gunakanlah humor yang memang menurut kamu seperlunya gitu. Walaupun memang kadang ada humor-humor yang memang nggak nyampe gitu. Kadang mungkin kamu juga lagi capek gitu, presenternya memang lagi capek, terus juga dia memang aduh kayaknya harus buat humor tapi moodnya juga lagi nggak di situ, itu nggak apa-apa gitu. Terus juga penonton juga kadang mungkin penontonnya juga lagi capek atau nggak mood, terus humornya memang nggak kena, nggak apa-apa. Nah, tambahannya ceritakan cerita gitu. Ketika kita menceritakan cerita yang mungkin aplikatif atau yang mungkin anekdot yang bisa membawa alur atau membuat penonton itu mengikuti alurnya kita gitu. Ceritakan aja cerita saya tadi begini-begini. Ketika kamu kehabisan ide gitu untuk humor, ceritakan aja gitu ceritamu yang memang menarik dan bisa menambah pengetahuan gitu, sedikit-sedikit. Jangan kamu cerita terus begitu. Terus nggak apa-apa Bu bikin enggak ngantuk, jadinya fokus lagi ya. Terus gunakan bahasa yang efektif. Jadi kadang ada ya bahasa yang memang terlalu baku banget, sulit dimengerti. Kadang ada pidato atau presenter yang memang dia itu bikin cerita atau dia berpidato itu biar seolah-olah orang ngelihat, wah dia ini orangnya intelektual sekali gitu, dengan bahasanya yang baku sekali gitu. Padahal dia nggak tahu gitu penontonnya seperti apa gitu. Dengan dia semakin baku dan penonton semakin nggak mengerti dengan dia yang apa yang dia katakan, terus nggak nyampe gitu tujuan dia untuk berpidato gitu. Jadi gunakanlah bahasa efektif yang memang mudah untuk dimengerti dan dicerna oleh penonton. Itu kenapa tadi balik lagi mengetahui penonton kita itu, audiens kita itu, mengenalinya itu penting sekali gitu. Jadi kita pun bisa memilih bahasa-bahasa yang efektif dan tidak efektif begitu. Terus temukan gaya yang sesuai untuk Anda. Gaya yang sesuai untuk Anda. Kita nggak bisa bilang ya
oh si ini itu lebih bagus daripada si ini gitu pidatonya, atau si ini itu pidatonya, kita nggak bisa ngejudge pidato orang atau cara dia menyampaikan isi pidatonya atau isi presentasinya, karena setiap presenter itu atau pembawa acara itu punya gaya khas masing-masing, punya ciri khas masing-masing yang memang eh, caranya dia untuk menyampaikan itu, kenyamanan dia untuk menyampaikan isi materinya gitu. Jadi makanya ada orang yang memang ada tuh presenter yang memang dia menggebu-gebu, suaranya kuat gitu ya, memang begitu gayanya gitu. Ada yang memang presenter yang memang nadanya stabil gitu, cuman di beberapa part dia kasih penekanan begitu, memang begitu stylenya, kita nggak bisa salahin. Tapi itulah mungkin yang membuat dia berbeda dari yang lain, gayanya kita bisa kenal gitu. Dengan gayanya yang seperti itu kita jadi bisa mengenali dia, oh si ini gitu, iya dia memang begitu. Ini kayaknya udah oke. Percayalah ketika misalnya yang ini selanjutnya, percayalah ketika kita misalnya sudah praktek nih terus-terus, misalnya kita praktek di depan kaca. Saya selalu, walaupun memang beberapa orang mengatakan saya presentasi itu lumayan, saya juga seneng ya presentasi gitu, karena saya merasa percaya diri ketika presentasi, walaupun ketika nggak presentasi saya nggak percaya diri gitu. Praktek itu memang tidak membuat kamu itu sempurna, tapi praktek itu membuat kamu menghilangkan kegugupan, bukan menghilangkan sih, mengurangi kegugupan. Terus praktek membuat kamu jadi lebih tahu mana yang harusnya kamu perbaiki, mana yang enggak. Misalnya nih, saya praktek nih di depan kaca, saya sambil rekam suara saya sambil lihat diri saya bisa memainkan mimik muka saya. Kapan saya misalnya, kalian tuh jangan begitu, misalnya gitu lagi ngajar, saya akan memasang mimik muka yang memang seperti marah gitu, padahal tidak marah gitu, bagaimana menyampaikan itu gitu. Terus juga saya mau menyampaikan humor tapi dengan mimik wajah yang datar, misalnya seperti itu. Terus juga nada, saya ingin memperhatikan nada, saya rekam. Terus saya kadang, aduh ini kayaknya terlalu ini terlalu cepat, ini terlalu. Jadi walaupun memang pada prakteknya nanti pada saat presentasi kalian tidak sempurna, walaupun mungkin yang kalian praktekkan itu lebih bagus daripada hasilnya, daripada kenyataannya, tapi percayalah kalian akan melihat nanti perubahannya ketika kalian praktek-praktek terus. Nggak apa-apa, saya juga ini masih sampai sekarang masih praktek-praktek gitu. Jangan pernah merasa seperti yang saya katakan tadi, wah saya kan sudah sering presentasi, saya sudah sering bawa acara gitu, apalagi bawa acara misalnya bawa acara ulang tahun. No, kamu tetap butuh praktek begitu. Bahkan penyanyi internasional aja butuh latihan terus gitu. Kenapa kamu nggak butuh latihan gitu? Jangan pernah anggap mudah sih. Itulah tantangannya. Bagaimana kamu misalnya, aduh bosan nih materinya tentang ini lagi. Nah, bagaimana cara kamu menyampaikan materi yang menurut kamu bosan itu jadi lebih menarik dan tidak bosan, seperti itu. Itulah tantangannya. Jadi kamu menarik, memerintah, merangkul terus dirimu itu untuk tantangan-tantangan yang lain. Oke. Jadi sekian itu dari ini tipsnya. Karena tadi hilang, saya akan ulangin, tapi bukan ulangin yang dari awal sih, cuman kayak judul-judulnya doang. Pertama, nervousness is normal, practice and prepare. Jadi ketegangan adalah hal yang normal,
praktek dan siapkan. Terus selanjutnya embrace the challenge, rangkul tantangan atau tantang dirimu sendiri gitu, menerima tantangan seperti itu gitu. Terus yang selanjutnya, kenali siapa penonton Anda, pidato Anda atau presentasi Anda tentang mereka. Anda ingin menyampaikan informasi untuk mereka. Jadi presentasi itu bukan tentang Anda tapi tentang mereka gitu. Terus command the space, beri ruang baik untuk diri Anda atau untuk penonton, perhatikan bahasa tubuh. Terus atur materi dengan cara yang paling efektif untuk menyampaikan tujuan. Terus gunakan humor, candaan, ceritakan cerita yang menarik, yang dapat menarik perhatian penonton kembali, dan gunakan bahasa yang efektif. Dan selanjutnya, temukan gaya yang sesuai Anda. Jadi jangan pernah mencoba untuk jadi orang lain. Misalnya Anda nih suka nih, saya nih suka ya Nia tuh kalau presentasi tuh dia gini loh. Nia tuh ya kalau presentasi gini. No, kamu nggak akan bisa jadi Nia. Nia gitu. Ya Nia dengan segala kelebihan Nia gitu. Jadi temukan gayamu, temukan jati dirimu, biarkanlah kamu presentasi sebagaimana kepribadianmu gitu. Ya tapi kayak tadi saya bilang, kamu mungkin sering bercanda sama teman-temanmu ya. Buat candaan yang memang layak untuk dicandakan di pidato itu gitu. Jadi ada batasan-batasannya gitu. Temukan gayamu tapi buat batasan-batasan. Misalnya ceritanya sampai di mana, yang menarik yang mana, humornya sampai mana, yang menarik humornya yang mana. Karena ada humor-humor yang memang terlalu berlebihan mungkin kalau diceritakan di pidato seperti itu. Terus yang terakhir, praktek tidak membuat sempurna, tetapi praktek membuat kamu lebih tahu di mana letak kesalahan kamu dan membuat kamu lebih profesional. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Nggak ada ya? Ada nggak yang mau ditanya? Ada Bu. Boleh. Saya mau tanya Bu, kalau misalnya yang jadi kendala itu kadang nggak PD-nya ini loh Bu, menghilangkannya itu harus seperti apa? Oke, pede ya? Iya, PD-nya itu loh. Kalau misalnya di belakang layar, oke lah, job. Cuman kalau udah di depan panggung itu, kadang tuh udah nervous duluan gitu loh. Oke. eh Bagaimana cara menghilangkan ketidakpedean ya? Ada yang percaya nggak saya orangnya tidak percaya diri? Nggak ada mungkin ya. Apalagi kalau lihat saya mungkin secara langsung ketika presentasi tuh hampir 90% orang itu nggak percaya kalau saya itu orangnya nggak percaya diri gitu. Jadi gimana saya bisa gitu membuat kamuflase kali ya, bukan kamuflase sih, saya nggak bermaksud kamuflase gitu, membuat orang lain nggak ngerasa kalau kita sebenarnya nggak pede sama sekali gitu. Mungkin orang-orang terdekat kita yang memang tahu oh dia nggak pede gitu. Sampai saya dites kepribadian dulu baru orang-orang percaya kalau saya memang tidak percaya diri orangnya. Jadi pertama itu seperti yang saya katakan, praktek gitu. Walaupun memang praktek itu nggak membuat sempurna. No, praktek itu nggak membuat, iya, Dewi ada kasih itu, praktek itu nggak membuat kita sempurna. Kedua, eh, ketika kita yakin dengan materi kita seperti ini, ketika kita materi yang saya sampaikan ini, ketika kita pelajari dengan baik dan kita terapkan dengan baik, otomatis orang akan melihat kita percaya diri, padahal kita sebenarnya tidak percaya diri gitu. Tetapi karena kita sudah
menguasainya, memahaminya. Kita tahu apa yang kita lakukan, kita tahu apa yang mau kita sampaikan, kita tahu kita bisa gitu. Kita tahu kalau semua orang pasti mau berbuat salah. Jadi it's okay gitu, nggak apa-apa. Eh kalau kamu mau lihat ekspresi kamu, oh gimana ekspresi saya waktu ini, bercermin lah gitu. Saya sering kok bercermin atau misalnya saya sambil rekam di video gitu. Kadang saya juga ngerasa, apaan sih nih saya nih lagi presentasi kok kayak gini banget gitu. Jadi dari situ saya bisa evaluasi, oh ini begini, oh ini begini, oh begini. Orang-orang kata, oh saya sebelum eh, presentasi pasti selalu deg-degan gitu, tapi ketika presentasi tidak kelihatan seperti deg-degan, padahal deg-degan banget gitu dan tidak percaya diri. Jadi itu dimulai dari diri sendiri gitu. Ketika kita menerapkan semua ini tadi secara perlahan dan sering praktek gitu, sering mau aja kalau disuruh presentasi mau aja gitu, walaupun jangan saya terus, jangan, kasih kesempatan sama teman-teman yang lain juga gitu. Itu nanti akan terbiasa dengan sendirinya sih. Kamu tetap menjadi orang yang tidak percaya diri gitu. Cuman kamu akan bisa menguasai panggung begitu. Ketika kamu disuruh presentasi atau pidato gitu. Saya sampai sekarang memang eh, masih tidak percaya diri, memang kepribadiannya memang orangnya memang tidak percaya diri gitu. Oke, ada lagi? Mungkin ada lagi. Biasa orang yang suka bicara sendiri tergolong orang dengan tingkat kecerdasan tertentu. Kata teman yang suka ngomong di depan kaca, muji-muji dirinya sendiri. Enggak sih, eh, kenapa orang nggak percaya diri gitu? Dia ngerasa dia kurang mampu. Terus kedua, dia ngerasa ada orang yang lebih baik dari dia. Nah, ketika saya ngomong ke diri sendiri gitu, misalnya saya lihat kaca gitu, saya selalu bilang ke diri saya sendiri, oke, kamu bisa melakukannya, jangan pikirkan yang lain gitu. Jadi tidak muji diri sendiri sih, hanya meyakinkan diri sendiri kalau mampu, gitu. Karena orang yang tidak percaya diri itu pasti kayak ngeblame dirinya tuh nggak bisa, ada orang lain yang bisa, berpikiran negatif gitu. Jadi ketika saya ngomong sama diri saya sendiri, saya berpikiran positif, saya seperti mentransfer energi positif ke diri saya sendiri, seperti itu. Ada evaluasi nilai. Kalau sempat nanti mungkin akan hmm, praktek ini, tapi kayaknya nggak sempat deh evaluasi nilai ya. Kepedean itu mah iya, kalau puji-puji itu sih kepedean. Tapi ada sih memang orang yang suka puji-puji dirinya sendiri, sebenarnya dia kayaknya kurang pede juga sih itu. Jadi tantangan terbesar seperti kemarin saya itu mau defense ya, saya mau sidang itu, aduh saya ngerasa memang nggak bisa, nggak sanggup. Tapi saya sekarang udah nggak ngomong sama kaca lagi. Paling saya kasih catatan ke diri sendiri. Kira-kira misalnya saya ngerasa saya kurang persiapan. Saya ngerasa seperti ini. Saya bilang ke diri saya sendiri, nggak apa-apa ngerasa kurang persiapan. Kurang persiapannya di mana? Materi yang kurang kamu kuasai apa? Nanti ketika dijawab gimana?
akhirnya memang benar gitu, materi yang nggak saya kuasai itu yang ditanya dan saya bisa jawab gitu, kenapa materi itu kurangnya di sini di sini di sini di sini di sini. Nah itulah tadi gunanya ngomong ke diri sendiri, kenapa kamu nggak bisa gitu, tanya aja ke diri sendiri apa yang ngerasa nggak percaya diri itu apa gitu, pasti ada alasannya gitu kenapa nggak percaya. Iya, self talk gitu, kamu udah ngelakuin hebat sampai saat ini, ketika pun nanti nggak bisa ya nggak apa-apa gitu, yang penting sudah berusaha begitu. Karena kan orang nggak percaya diri itu kayak ngeblame dirinya sendiri, nggak bisa, pasti gini, pasti berpikiran negatif kayak gitu sih kalau menurut saya. Nggak apa-apa memuji untuk memotivasi, nggak apa-apa, itu bagus. Tapi lihat ya, kalau kita mau presentasi atau pidato, ketika kita memang lagi down, kita puji, kamu udah sampai sejauh ini, kamu udah gini 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 gini, ya nggak apa-apa. Itu lebih ke kasih privilege sih ke diri sendiri gitu, untuk motivasi diri sendiri. Bagaimana dengan introvert? Apanya ini yang introvert? Jangan bawa-bawa introvert nih. Saya ambivert ya, kebetulan saya ambivert. Apa nih introvert? Iya, maksudnya, oh bagaimana dengan orang yang introvert gitu? Sama, saya dulu dites introvert, tapi kayaknya saya ngerasa jadi ambivert deh. Mungkin karena sering presentasi kali ya. Jadi kayak ngerasa ini. Saya orangnya introvert banget sih. Tapi saya ngerasa sekarang saya sudah lucu gitu. Kalau dulu saya kaku banget. Jadi seperti yang saya katakan tadi sih, kalau kita sering praktek gitu, kita jadi lebih tahu nih apa maunya kita, bagaimana situasinya, kita harus bagaimana, kapan ditarik, kapan diulur gitu. Kita bisa memainkan situasi dan suasananya. Kita bisa mengaturnya sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Perbedaan dengan tidak percaya diri. Introvert dengan tidak percaya diri. Kebanyakan sih introvert itu orangnya, bukan enggak sih, enggak percaya diri sih. Introvert sama extrovert itu kan bedanya cara dia ngecharge energi aja sih. Kalau introvert itu ngecharge energinya ketika dia sendiri, tapi extrovert itu ngecharge energinya ketika dia bertemu dengan orang-orang gitu. Jadi bedanya pasti beda sih cara ngecharge energi. Kalau tidak percaya diri itu kan dia kayak ngerasa nggak mampu, terus dia ngerasa orang lain lebih mampu gitu, kayak ngeblame dirinya sendiri gitu. Jadi kalau ekstrovert itu memang dia ngecharge energinya itu ketemu sama orang gitu, tapi kalau introvert itu dia ngecharge energinya sendiri. Bedanya sih itu, bukan berarti orang ekstrovert itu selalu percaya diri ya, enggak, orang ekstrovert juga banyak yang tidak percaya diri begitu. Oke, berarti 15 menit ya materinya ya. Kata paduka, aduh banyak banget kata-katanya. Kepribadian itu bisa ganda, tapi kepribadian kita sebenarnya pada saat waktu masih kecil. Wah, maksudnya apa nih? Nah, kalau kepribadian ganda itu beda lagi. Kalau kepribadian ganda itu dia biasanya itu ada nama istilahnya, biasanya itu penyakit sih itu. Saya suka belajar psikologi sih, jadi saya sedikit banyaknya tahu tentang kayak kepribadian, psikologi gitu-gitu. Psikopat beda lagi. Kalau kepribadian ganda itu ada sih, dia kayak, saya lupa sih istilahnya, dia bisa jadi siapa gitu. Oh, kalau yang bisa extrovert sama introvert itu sih ambivert ya. Jadi eh kalau saya sih ngerasanya ambivert sih, tapi dulu di ini kayaknya ambivert, saya sih ambivert, tapi tidak percaya diri gitu. Ambivert itu ketika gini ya, kayak kadang
orang ambivert itu gak suka keramaian. Kadang dia pengen ngecharge energinya sendiri. Tapi kalau kelama-lamaan sendiri, dia bisa stres sendiri gitu. Jadi dia kadang juga butuh orang lain untuk memberi semangat. Tapi ketika dia lama banget, bisa sampai misalnya let's say seharian gitu, setengah hari lah, dia udah bosan banget tuh setengah hari berada di banyak orang itu, dia udah bosan. Tapi ekstrovert enggak. Ekstrovert itu pasti seharian dijabani gitu sama ekstrovert gitu. Tapi kalau sama introvert, ekstrovert iya, tapi kalau introvert dia 2 jam aja udah apa sih, bising banget gitu. Tapi kalau ambivert dia tengah-tengah gitu. Stres mulu. Aku banget lagi stres. Gitu. Oke, mungkin sampai segitu dulu. Kita evaluasi. Jika tidak ada pertanyaan lagi, semoga ini cuma 15 menit ya, 15 menit, nggak nyampe 20 menit. Semoga tips ini nanti saya kasih kirim ini PPT-nya. Kalian pelajari sih, terapi. Semoga kalian semakin percaya diri kalau presentasi, atau paling nggak ngomong sama orang gitu, bisa menambah kepercayaan diri. Terus pidato juga jadi percaya diri, presentasi juga jadi percaya diri. Oke, jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, bentar ya. Tadi yang kirim tugas si Uus belum ya? Atau saya belum periksa? Oke, belum ya. Oke, Uus saya masih tunggu. Oke, evaluasi. Kita sekarang masuk ke evaluasi. Kalian mau evaluasi saya? Kalian sudah kirim evaluasi ya? Evaluasi saya ya sama ini. Ada ya biasanya. Oke. Saya evaluasi kalian ya. Ya belum, Bu. Pertama, saya seneng ya kalian itu hadir semua. Dan semoga semester-semester depan juga kalian itu menghadiri kelas semua gitu. Jangan ada yang terseleksi alam gitu. Tiba-tiba lama-lama mengikis gitu. Terus yang kedua, saya mau evaluasi keaktifan. Saya senang sekali ya, di sini itu aktif semua. Walaupun memang saya tahu beberapa itu sebenarnya ada yang pengen ngomong, pengen bertanya, pengen jawab, tapi kadang karena memang 2 jam dan memang tidak tatap muka ya. Kalau tatap muka tuh kan kalau tunjuk tangan tuh bersamaan kan waktunya. Jadi saya lihat tuh siapa yang memang tunjuk tangan dan tidak. Tapi kalau di sini kan kalian tulis di obrolan kadang kan, karena kalau ngomong tuh terlalu berisi kan kalau semua buka open mic gitu kan. Buka mic, buka mic. Jadi kalau kadang kita udah ngelihat teman kita banyak yang komen di obrolan, kadang kita ngerasa oh ya udah nggak usah aja gitu. Makanya cara saya mengatasinya biasanya kuis gitu. Di kuis itulah kadang saya ngelihatin siapa aja yang nggak aktif, berapa orang yang nggak aktif, dan kalau belum ngomong biasanya saya panggil begitu. Terus yang kedua, saya juga suka sama kerjasamanya kalian.
kalau ada temennya yang nggak hadir langsung cepet ya dikasih tahu. Terus juga waktu kelompok juga kerjasamanya bagus. Ketika memang sinyalnya lagi nggak bagus, temennya langsung take over, langsung ambil alih gitu, langsung ambil alih. Tugas Memang waktu tugas yang pertama itu ada yang telat, tapi waktu di tugas kedua dan di tugas ketiga ini baru uus yang belum, maksudnya cuma uus yang belum dan mungkin akan dikirim sebentar lagi, tidak ada. Dan saya senang sekali, saya tahu tugas mana yang copy paste langsung dari internet, mana yang memang kalian baca soalnya, kalian pilih kata-katanya. Saya sangat tahu karena saya juga mahasiswa. Jadi penilaiannya berdasarkan itu gitu. Jadi karena kan pasti karena soalnya memang dari buku dan ada juga jawabannya di buku maupun di internet, pasti kurang lebih jawabannya sama begitu. Jadi cara saya menilainya adalah kalian itu jawabnya memang langsung bulat-bulat copy paste atau tidak. Saya tahu yang bulat-bulat copy paste maupun tidak, itu penilaiannya dari situ. Oke, terus apa lagi? Oh ya, mungkin tips ya. Tadi udah saya kasih tips untuk presentasi atau pidato. Terus yang kedua untuk mungkin PPT. Saya sangat suka dengan pembagian tugas kelompoknya di PPT. Yang mungkin jadi tips atau kasih saran aja. Kalau buat PPT, udah kemarin saya katakan ya, mungkin paling kecil tuh kalau mau isinya tuh 18. Terus juga judulnya jangan terlalu besar gitu, biar nanti isinya juga bisa nggak terlalu isinya juga cukup gitu. Jangan terlalu domplang sama huruf isinya. Terus yang kedua, pemilihan warna fontnya, terus juga tulisannya, backgroundnya. Jangan, kalau misalnya karena memang kita kelasnya online ya, nggak apa-apa sih menurut saya kayak kasih backgroundnya yang menarik, karena nggak tatap muka kan. Jadi kalau PPT-nya juga mungkin polos, mungkin akan bosan. Tapi biasanya ya kalau saya kaget memang ya di sini ya, di Taiwan ya, apalagi kalau udah untuk yang S3 itu memang PPT-nya dia polos aja gitu. Nggak ada nih pakai yang begini-begini nih, background yang begini-begini. Tuh yang begini-begini tuh nggak ada gitu kalau di tempat kami, karena kami manajemen. Mungkin itu biasa aja sih backgroundnya gitu, karena memang diajarinnya seperti itu. Jangan terlalu ini UT tet apa tuton juga diajarinnya begitu, backgroundnya jangan terlalu rame gitu. Warna tulisannya juga warna hitam, harus gitu-gitu sih, ada ketentuannya. Kalau di tuton itu justru harus bagaimana cara buat PPT-nya. Tapi karena ini online, jadi mungkin menurut saya itu kenapa nggak ada ya kriterianya, biar menarik aja. Apalagi kan belajarnya malam juga kan, takutnya pada bosan kalau nggak ada gambar-gambarnya atau warna-warna yang menarik begitu. Cuman jangan terlalu colorful atau terlalu penuh, jadi kelihatannya jadi kayak rame banget gitu loh, jadi kayak berantem orang tuh di situ, kayak bertengkar mereka di situ gitu. Jadi nggak nyatu gitu, nggak harmonis warnanya, tulisannya, semuanya jadi disatukan kayak dipaksakan gitu, tidak harmonis. Oke. Terus untuk nilainya tenanglah, saya karena kalian aktif, kalian bagus, saya tidak pernah menekan mahasiswa dengan nilai, karena menurut saya
nilai nomor sekian, yang paling penting kalian mengerti materi ini, kalian bisa menerapkannya di kehidupan, itu adalah yang paling penting gitu. Karena nanti kalau udah tamat itu yang paling penting prakteknya sih di dunia kerja, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau kalian kasih? Cocok itu, Bu. Kalau nilai aja Irfan, kamu cepet banget. Bercanda ya Irfan. Eh, ada kalian mau kasih tips untuk saya mungkin, kalau saya mungkin nanti saya ikut lagi mungkin TTM di Medan atau di mana gitu, di tempat saya mungkin. Oh iya, oh karena nilai bukan segalanya. Iya makanya Kak, kenapa saya sering juga kayak kasih selipin-selipin kayak praktek-praktek gitu kan. Kayak nonton kemarin kita nonton apa ya? Oh iya Jack Ma, saya sudah, aduh, Alibaba siapa gitu. Tentang Alibaba gitu-gitu. Jadi karena butuh yang memang aplikatif. Kalian mungkin mau evaluasi saya mungkin untuk saya nanti ke depannya lebih lebih baik lagi. Ada? Kalau aku pribadi suka cara ngajarnya Bu, nggak bikin ngantuk soalnya. Iya saya juga eh, kenapa saya buat begini, karena juga saya challenge diri saya biar saya juga nggak ngantuk dan saya juga tahu kalian nggak ngantuk begitu. Karena saya kalau penontonnya kayak misalnya pidato gitu ya atau presentasi, saya nggak bisa lihat orangnya, sebenarnya saya agak kagok gitu. Karena saya yang seperti saya katakan, saya nggak percaya diri. Jadi ketika saya tidak bisa melihat penonton itu, aduh, ini kira-kira orang nih lagi memang dengerin apa enggak ya, ngerti apa enggak ya gitu. Jadi saya buat atraktif aja gitu, biar saya bisa menghandle nih, mengetahui nih kalian ini, oh ternyata mereka nih mendengarkan gitu, ternyata mereka ini tidak tidur begitu. Saat ini juga nilai perlu, kalau kurang ya nggak lulus. Iya nilai perlu tapi nggak segalanya gitu. Dan nomor satu, karena menurut saya gini, kalau kita melakukan dengan baik atau dengan sesuai tracknya, percayalah nilai itu akan mengikuti gitu. Jadi ketika kamu disuruh presentasi, disuruh hadir ke kelas hadir, disuruh ngerjain tugas dikerjain gitu, nggak akan dibikin nggak lulus gitu, pasti dikasih lulus gitu. Terus kamu ujian juga bisa ngerjain dan bisa jawab gitu, pasti nilai itu akan mengikutimu gitu, karena tidak ada hasil yang mengkhianati proses, konon katanya begitu gitu. Tapi kalau tujuan kamu hanya mengejar nilai, biasanya itu yang orang-orang tuh harus harus dapat nilai segini, harus dapat nilai segini gitu. Dia melupakan yang paling penting itu dia mengerti dan tahu gitu apa yang sedang terjadi. Kalau menurut saya sih, Medan main ke Serdang begadai tutor. Medan main ke Serdang oh, Medan main ke Serdang bedagai. Kamu orang sedang berdagai. Oke, ada lagi. Ini pertemuan terakhir loh. Kalian mau tanya-tanya? Jadi ketika kalian sudah melakukan semua halnya dengan baik dan sesuai prosedur, yakinlah pasti nilainya akan mengikuti dan itu pasti bagus. Ini ada yang sedang mengetik nih, saya menunggu.
Tapi kalau tuton itu kan semua ya harusnya ada di sih. Kemarin saya juga ada tuton. Tuton. Ketemu lagi nggak Bu di semester 2? Enggak, tadi saya sudah katakan em, saya kemungkinan akan balik semester 2. Kalian semester 2 saya balik maksudnya. Karena saya sudah selesai. Oke, masih ada yang mengetik. Saya menunggu. Ya, pertemuan terakhir nggak apa-apa lah ya. Oh iya, kalian masih semester 1. Masih lama ya. Oke, 2 lagi. Kalau tidak ada nih yang mau congratulations. Terima kasih. Oke, mungkin sekian. Iya, boleh Umi. Itu sih di sini sih SD. S2. Masih S2 ternyata saya. Saya masih S2. Iya, terima kasih Rosia. Terima kasih juga untuk kerja sama kalian. Sudah kooperatif. Nggak ada nih saran untuk saya ke depan gitu. Jangan kasih saran-saran yang lain ya. Misalnya, Bu, ini Bu, tips dan trik cara menggait cowok, Bu. Jangan. Cukup di ini aja mungkin, di DM pribadi. Nggak bercanda. Bercanda. Oke. Terima kasih. Kenapa sedih banget ya? Terima kasih banyak. Aduh, nggak usah sedih, Dewi. Nggak usah sedih. Ih, masih ada yang ngetik. Saya tunggu sampai tidak ada yang mengetik. Kan masih bisa ini, masih bisa ngechat. Oh, ini si Jarjit. Ternyata ini. Jarjit makan jambu. Ciaya, Bu. Iya, kamu juga Ciaya. Saya nggak bisa kasih pantun ya. Terima kasih nih ya. Kalian juga sukses. Nggak bisa ketemu lagi di semester 2. Apa mau nawar? Nggak bisa. Nawar ya, Dewi ya. Kayak kita dagang di pasar. Guru favorit semester 2 nggak ketemu. Iya, nanti kita nggak pernah tahu rencana ya. Mungkin semester 2 nggak ketemu, terus nanti semester 3 saya balik lagi S3 gitu. Kita nggak pernah tahu kan. Habis ini kalian semua doain S3 ke Taiwan lagi. Aduh, kaget Tuhan. Sorry. Bentar ya. Oke, nggak ada lagi ya. Oke, mungkin cukup sekian, amin. Terima kasih semua. See you juga Neneng. Thank you. Saya juga sedih ya. Aduh, banyak banget ini yang ngechat. Pokoknya buat Ibu Riris, terima kasih banyak. Semoga sukses dan bisa lanjut lagi S3. Nanti kita ketemu lagi. Jangan didoain ya. Nggak, bercanda. Kok kayak salam perpisahan ya, banyak banget ini. Tuh ada yang nge-kue katanya on kamera, Bu. Bentar. Aduh, bentar ya.